Bunda, hai guys, kembali lagi bersama aku Margaret Rocky di sini. Di video kali ini aku akan sharing tentang pengalaman aku yang sudah vaksinasi COVID. Halo Bunda, hai guys, kembali lagi bersama aku Margaret Rocky di sini. Di video kali ini aku akan sharing tentang pengalaman aku yang sudah vaksinasi COVID dosis ke-1. Iya, dosis ke-1. Ngerasa bersyukur banget karena sudah melaluinya. Mati dendal. Nah, itu kemarin di tanggal 13. Iya sayang. Nah, aku juga seneng banget karena akhirnya setelah sekian lama, karena memang juga kan aku nggak ada bayar dan nggak ada sus, jadi nggak bisa titip juga, mertua sama orang tua udah berpulang, jadi akhirnya aku kan harus pegang baby sendiri. Kemarin sudah vaksinasi COVID dengan bawa semua anggota keluarga, jadi bawa aku dan suami yang vaksinasi, dan aku juga bawa baby, juga bawa kakak Samantha. Jadi itu udah dipikir banget sih sama suami aku juga. Jadi pas vaksinasi kemarin itu aku malamnya sama suami kayak 1 atau 2 hari sebelumnya memang melakukan pendaftaran dulu. Itu kayak kasih KTP dan keterangan lain. Setelah itu kita vaksinasi di tanggal 13 kemarin. Terus itu juga di Yayasan Kristen di Klinik Pratama. Jadi itu vaksinasinya siang sekitar jam 12-an. Sebenarnya sebelumnya aku juga udah pernah daftar di puskesmas daerah setempat, tapi akhirnya nggak bisa kesana karena gigi Alisa tumbuh, jadi lagi rewel, akhirnya ganti hari. Dan kebetulan pas yang kemarin ini mau vaksinasi itu gigi Alisa udah pulih sekitar 5 harian setelah udah nggak nyeri lagi, udah nggak rewel lagi setelah 5 hari sebelum jadwal vaksinasi. Jadi kayak tanggal 8-an, iya, baby Alisa udah sehat lagi. Jadi akhirnya kita putusin bisa nih kayaknya berangkat untuk vaksinasi. Nah, aku sendiri sebenarnya sebelum vaksinasi itu situasinya lagi radang tenggorokan. Memang sih nggak sampai ke dokter, iya, tapi aku sempet kayak minum Degirol selama 5 hari, dan hari terakhir itu aku masih kayak demam. Iya, Alisa lagi belajar bicara soalnya. Nah, itu lagi demam sampai 38 derajat, tapi pas besoknya udah mendingan sih, walaupun masih agak-agak sakit kepala. Karena untuk kayak sehat sempurna itu kayak susah gitu ya, kesempatannya ada, terus kayak saya sempurna itu agak susah. Jadi sempet nanya-nanya juga, akhirnya tetap jalan buat vaksinasi. Dan kebetulan pas paginya itu aku kondisinya udah lumayan normal gitu, udah nggak sakit kepala dan udah nggak demam. Jadinya ya udah deh, nggak apa-apa untuk pergi vaksinasi. Nah, vaksinasinya itu waktunya cukup sebentar. Aku tuh kayak ya totalnya tuh kayak 1 jam gitu deh selesainya, karena kebetulan pas kita sampai, kita kan dapet jadwal siang. Itu kebetulan banget aku sama suami tuh yang terakhir. Jadi pas kita datang udah sepi, nggak ada orang, udah nggak banyak lah orangnya gitu, sedikit. Nah, setelah itu ya udah, jadi kalau bawa baby itu lebih nyaman. Nah, untuk bawaannya sendiri nih, kalau bawa baby memang bawaannya tuh banyak banget ya. Kalau kakak sendiri, kalau aku dan suami itu bawa cuman air putih botol aja, jadi bisa minum kan tanpa pegang-pegang atau beli dari luar. Iya, kalau kakak sama dia aku bawain snack sama air putih aja. Terus kita semua memang sudah makan makanan berat sebelum vaksinasi. Walaupun vaksinasinya siang, itu kita jam 11-an itu udah makan
nasi gitu, udah makan makanan berat, dan paginya juga udah sarapan yang lumayan berat gitu, jadi biar perutnya nggak kosong. Untuk Alisa sendiri itu sebelum pergi juga tetap makan, terus juga dia bawa baju ganti 1 pasang, bawa pampers 2 pasang, bawa gendongan, bawa selimut, bawa botol susu sekali buang kayak gini nih, steri bottle itu bawa. Jadi kalau misalnya nanti kayak daripada takutnya nanti kena virus atau kepegang atau jatuh, jadi bisa langsung dibuang. Takutnya juga pas aku lagi vaksinasi kan, yang ngeliatin pasti suami kan. Nah, dia butuh susu, jadi aku bawa botol sekali buang steri. Terus abis itu aku juga bawa air putihnya baby Alisa, cemilan, juga bawa makanan beratnya dia. Soalnya kan 3-4 jam biasanya makan, takutnya dia udah lapar, kita belum selesai karena nggak tahu situasinya ya. Pas di sana aku juga nggak sempet buat video YouTube karena ini kali pertama, jadi aku harus lihat situasi juga dan bawa 2 anak. Jadi kira ya udah deh, di sana juga vaksinasi seperti biasa. Aku juga mau sharing apa aja yang ditanyain dan gimana prosesnya. Untuk vaksinasinya sendiri, pertama itu aku ditanyain beberapa pertanyaan. Pertama, isi formulir itu di kertas kayak sesuai nomor KTP, nama. Nanti di sana juga akan ditulis juga kayak tensi kita berapa, terus juga suhu kita berapa. Saat di sana aku juga diperiksa kayak diukur suhunya itu di 36 derajat Celcius. Nah, untuk tensinya sendiri di 103,73. Terus juga ditanya apakah lagi hamil atau enggak. Terus kalau misalnya lagi hamil, iya sayang, juga ditanya hamilnya itu sudah berapa bulan gitu. Kalau misalnya hamil besar sudah bisa vaksinasi, cuman kalau misalnya hamilnya masih kecil itu sebaiknya nanti aja tunggu kehamilannya tuh udah trimester ketiga gitu. Nah, terus aku juga ditanya punya riwayat alergi atau enggak, terus punya komorbid, iya sayang, sini atau penyakit berat atau enggak gitu. Jadi semuanya itu ditanyain. Sini biar mama gendong. Itu ditanyain semuanya kayak gitu atau enggak. Nah, aku bilang nggak ada kan, nggak ada riwayat apa-apa. Cuman memang aku kan punya alergi karena kulit aku memang sensitif juga, jadi alergi debu. Tapi katanya itu nggak masalah gitu, nggak masalah kok kalau alergi debu. Oh gitu. Aku juga bawa ya, tadi peralatannya juga bawa gendongan. Itu harus banget karena kan gendong-gendong, nggak mungkin pakai gendong tangan, nanti kan habis divaksin juga tangannya lebih baik banyak rest kan. Jadi aku bawa gendongan yang ada hip seatnya juga biar lebih nyaman. Nah, di sana setelah itu kayak nunggu dipanggil, akhirnya pindah ruangan untuk vaksinasi. Untuk vaksinasinya sendiri, aku sih sempat bilang aku ibu menyusui, dan itu ASI full eksklusif ya. Jadi aku juga tanya-tanya gimana, terus akhirnya kata dia, oh ya itu nggak apa-apa. Nah, pas divaksin aku di bagian tangan sebelah kiri, di intramuskular ya kalau nggak salah, atau IM. Nah, itu dia vaksinnya itu ibu nakesnya baik banget. Dia bahkan sempat bilang, oh ya nanti aku suntikin di bagian yang nggak begitu pegal ya. Oh gitu, oh ada yang gitu ya, oke deh, aku bilang gitu. Akhirnya divaksin. Dia kan biasa kalau IM tuh pas di sini banget ya, kayak V, terus di tengahnya. Dia agak di belakang sedikit, tapi memang di bagian otot tetap. Akhirnya setelah divaksin, udah akhirnya pindah lagi duduk di ruangan observasi. Nah, di sana diobserv selama kurang lebih 30 menit. Pas setelah disuntik vaksin, aku ngerasa agak sedikit sih, sedikit banget, itu kayak 5 menitan. Itu biasa kalau misalnya habis suntik memang di kayak di otot, aku memang suka ngerasain begitu, kayak agak ada obat masuk gitu. Tapi selebihnya nggak apa-apa. Habis itu suami aku divaksin, habis itu kita langsung pulang. Nah, pas pulang udah akhirnya kita juga nyempetin buat makan makanan berat langsung, walaupun itu masih sore-sore ya. Jadi kita makan makanan berat dan malamnya pun makan lagi makan makanan berat. Abis itu langsung tidur sekitar jam 10-11. Dan pas untuk ASI sendiri, kualitas ASI itu nggak berkurang.
biasa aja dan juga tidak jadi bertambah banyak juga, masih biasa aja. Untuk malamnya sendiri sampai malam baby Alisa pun nggak jadi rewel, aku pun tidur nyaman-nyaman aja, suhunya nggak naik dan juga nggak demam. Nah, sebelumnya memang kita rencana vaksinasi itu Sinovac ya, tapi pas di sana ternyata dapat kesempatannya Pfizer. Jadi aku vaksinnya itu Pfizer. Gitu deh sharing dari aku. Semoga membantu ya. Aku juga akan kasih video update selama 1-7 hari ke depan gimana kondisi aku setelah vaksinasi untuk ibu menyusui. Oke, itu aja video dari aku. Semoga membantu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh ya, aku juga dapat setelah itu ada kayak kertas lembaran dan juga kayak PDF bukti vaksin kayak Peduli Lindungi gitu. Oke, dadah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dadah.